Rekonstruksi kasus penusukan yang dilakukan tersangka Sutrisno berusia 49 tahun ini digelar di halaman Mapolresta Bandar Lampung. Dalam rekonstruksi itu, tersangka Sutrisno memperagakan 20 adegan saat melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam jenis golok terhadap 5 orang korbannya yang masih satu keluarga. Bahkan para korbannya itu masih terbilang tetangga dari tersangka sendiri. Peristiwa itu terjadi pada pertengahan bulan Agustus tahun 2022 lalu, di mana tersangka Sutrisno awalnya mempertanyakan keberadaan putrinya kepada korban. Namun pertanyaan tersangka itu dijawab kasar oleh salah satu korban. Tersangka yang kesal dengan jawaban tersebut kemudian pulang ke rumahnya dan kembali menghampiri rumah korban dengan membawa senjata tajam. 5 orang korban yang terdiri dari orang tua, anak, serta seorang cucunya yang masih berusia balita, diserang korban secara membabi buta dengan sebilah golok. Para korban yang mengalami luka cukup serius akibat ditikam oleh tersangka kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Namun naas, 1 dari 5 orang korban akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Kuasa hukum tersangka, Nurul Hidayah, meminta petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung menghentikan proses perkara kliennya. Hal itu setelah sebelumnya tersangka dilakukan observasi kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung. Serta hasilnya tersangka Sutrisno dinyatakan mengidap gangguan kejiwaan. Lakukan hal tersebut kembali gitu. Kalau hasil dari Rumah Sakit Jiwa dinyatakan bahwa tersangka Sutrisno itu mengidap penyakit jiwa, kan tidak bisa diproses secara hukum dalam tingkatan apapun. Tingkatan penyidik, jika dinyatakan seorang tersangka mengidap penyakit jiwa itu harus dihentikan, gitu. Begitu pula di kejaksaan. Ya, jaksa kan dasarnya daripada hasil penyidikan, hasil pengobatan di rumah sakit jiwa, kan gitu. Ya mungkin, ya sebenarnya ini wewenang jaksa untuk menjawab, ya. Mungkin dilakukan rekonstruksi ini untuk mengetahui, ya, sejauh mana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Sutrisno ini ketika itu, ya. Sementara Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Denis Arya Putra menyebut tersangka melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar. Bahkan dari hasil penyidikan, tersangka sebelumnya telah merencanakan aksi penyerangan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok. Pihaknya ke depan akan kembali melakukan observasi kejiwaan tersangka di rumah sakit jiwa untuk mengetahui pasti hasil kejiwaan tersangka dalam proses perkara yang dilakukannya. Dari rekon itu kami temukan kesengajaannya, unsur kesengajaan kami temukan, terus dia sudah menyiapkan alat untuk digunakan tindak pidana tersebut dengan tujuan dia adalah balas dendam. Balas dendam kenapa? Karena menurut penglihatannya dia anaknya sudah diseret ke dalam, masuk ke rumah korban. Itu hanya penglihatannya. Mati. Penglihatannya itu mati anaknya diseret. Enggak, hanya diseret saja. Terkait dengan surat dari rumah sakit itu hasil observasi. Lanjut observasi lagi. Akan dioperasi kembali. Iya, karena kita harus lihat dari rekon ini, karena dia ada ketemu unsur kesengajaannya, ada unsur menyiapkannya. Jadi tidak satu persatu yang kita lihat, tapi keseluruhannya. Kemudian Kasus penyerangan serta penikaman hingga menimbulkan korban jiwa ini masih ditangani petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Jika terbukti tidak mengalami gangguan jiwa, polisi akan segera melimpahkan kasus perkara ini kepada pihak kejaksaan untuk segera dimajukan ke meja pengadilan. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 351 ayat 3 junto pasal 338 KUHP tentang penganiayaan berat dan pembunuhan, serta terancam hukuman pidana selama 15 tahun kurungan penjara.